Halo teman-teman, saya Andreas Pasolimpia. Di sini kita ada satu seri baru namanya seri keindahan agama-agama. Di sini saya mau sharing tentang keindahan agama-agama, semua agama, dan secara umum nanti kemudian butir-butir mazhab-mazhabnya secara khusus. Kita bahas lah keindahan semua agama, keindahan semua mazhab, keindahan semua pendekatan-pendekatan. Kali ini saya mau sharing tentang Buddhisme secara umum. Jadi Buddhisme secara general. Pasti ini banyak lemahnya seri ini karena tidak akan bisa satu omongan ini menggambarkan keindahan agama yang begitu kompleks. Dan tapi anyway kita lakukan lah. Jadi Buddhisme itu, kalau kita bicara keindahan Buddhisme itu bagus karena ceritanya apa yang indah dari Buddhisme adalah ilmu dicampur dengan welas asih. Jadi Buddhisme ini ajaran yang dimana kebijaksanaan yang berbasis ilmu dipadu dengan cinta kasih welas asih. Dalai Lama membuat satu buku yang namanya Faith with Reason, atau iman berbasis reason tuh sebenarnya apa ya? Berbasis satu akal sehat atau analisa mendalam. Karena Buddha Gautama sendiri mengatakan bahwa kita mesti melihat ajaran beliau itu seperti kita tes, kita analisa, kita tes, seperti kita melihat fenomena. Jadi poin dari ajaran Buddha ini kalau bisa di satu kata adalah dharma. Dharma ini dalam bahasa Sanskerta sebenarnya fenomena. Fenomena seperti meja, kursi, alam semesta, fenomena. Itu dharma huruf kecil. Nanti ada dharma huruf besar. Dharma huruf besar adalah ajaran. Ajaran sejati. Ajaran dalam kasus ini Sang Buddha itu. Dharma huruf besar ini merupakan bagaimana melihat dunia apa adanya. Jadi dharma huruf besar ini adalah mengulik esensi sejati dari dharma huruf kecil ini. Jadi ajaran ini adalah mengulik bagaimana fenomena. Jadi baik seluruh mazhab-mazhab Buddhisme ini setuju. Misalnya di Theravada itu diwakili Ajahn Chah. Kemudian Mahayana ada Thich Nhat Hanh, kemudian Vajrayana ada Dalai Lama dan lain sebagainya. Bahwa ada masing-masing dari mereka itu punya kutipan bahwa ajaran Buddha adalah bagaimana melihat sesuatu ini apa adanya. Melihat, kalau bahasa ada yang bilang muncul dan lenyapnya fenomena, ada yang melihat esensi dari segala fenomena. Intinya melihat segala sesuatu apa adanya. Dharma ini seperti kurikulum yang indah banget dan dibagi menjadi sebenarnya 3 macam tahap. Ini tentu tidak semua orang setuju tapi ini saya mau berbagi betapa sebenarnya seluruh mazhab, seluruh tingkatan, seluruh tahapannya itu indah, semua indah. Mungkin ada yang cocok yang sini, ada yang cocok yang situ. Tapi keindahannya ini benar-benar di mana-mana gitu. Di semua, nanti kita bahas di semua agama, dan di kali ini kita bahas Buddhisme. Pertama-tama Theravada, atau disebut juga School of the Elders, atau sekolah para tetua. Jadi semua ajaran Buddha itu tuh nanti adalah intinya satu, menenangkan batin atau samatha, menenangkan batin. Yang kedua, vipassana. Vipassana itu dari batin yang tenang kita melihat hakikat semua fenomena ini gitu.
tenang, kemudian dari batin yang tenang kita melihat hakikat semua fenomena ini gitu. Nah di Theravada ini pondasinya sangat kuat, yaitu ya kita melihat penderitaan, melihat sebab-sebab penderitaan yang adalah kompulsifnya batin kita, akar-akar batin kita. Tentunya ini lebih dalam ya, tapi saya tidak membahas, dan melihat ada jalan keluar dari penderitaan. Dan kemudian ya melaksanakan jalan tersebut yang merupakan cara-cara yang bertahap. Nah, dari Theravada sudah diajarkan untuk tenang, mindfulness atau sati, jadi hidup dengan kesadaran. Kemudian setelah itu kita melihat mendalam. Kalau andalanya di Theravada adalah yang ini merupakan ajaran dari Sang Buddha, anicca anatta dukkha, melihat segala fenomena itu bergerak, tidak kekal, kemudian tanpa diri. Tanpa diri itu maksudnya tidak memiliki diri gitu. Jadi dia seperti ombak-ombak di lautan yang bergerak, kemudian tidak memuaskan kalau kita genggam. Jadi kalau digenggam tidak memuaskan, karena sifatnya yang bergerak itu dan tidak memiliki inti diri. Inti diri itu adalah sesuatu yang kaku gitu. Tapi inti diri adalah tidak adanya inti diri itu yang menyebabkan semuanya ini bisa bergerak, berubah, tidak kaku, fleksibel. Bahkan baja yang paling keras pun bisa digoyang gitu ketika sebab akibat telah terbentuk. Nah ini sebenarnya seru banget sih. Nanti kita bahas detail-detailnya ya. Tapi kalau masuk ke Mahayana, Mahayana ini sama aja ya sebenarnya. Tapi bedanya, ada beda juga, adalah dia tidak cuma melihat tidak ada diri, tapi dia mau melihat semua fenomena itu kosong pada intinya. Kosong itu bukannya tidak ada. Kosong itu ya seperti fisika kuantum di zaman sekarang. Fisika kuantum melihat bahwa apapun kalau kita bedah itu kosong. Tapi kosong di sini mengandung segala potensi-potensi yang luar biasa. Ya, potensi-potensi itu dinamakan Tathagata Garbha atau rahim dari kebudaan. Potensi-potensi. Dan Mahayana itu mengutamakan membangun cinta kasih, welas asih, batin yang memberkahi semua makhluk. Meskipun di Theravada juga ada. Dan Mahayana itu punya semangat untuk semua makhluk bisa melihat hakikat segala fenomena apa adanya. Jadi semua ini misalnya jam kita bedah adanya menit, menit kita bedah adanya detik, detik kita bedah adanya milidetik, milidetik kita bedah adanya momen-momen, momen-momen kita bedah kosong. Dia tidak berhenti pada momen yang tidak bisa dibedah lagi, nggak ada. Kalau Mahayana tembus, maju, kosong. Tidak kita genggam. Jadi apapun itu dibedah sehingga tidak ditemukan intinya. Batin kita bedah juga tidak ditemukan intinya. Internal, eksternal kita bedah tidak kita temukan intinya. Nah ini banyak sekali keindahan-keindahan itu banyak banget, tapi ya nanti kita bahas lah butir demi butir. Di sini Mahayana juga sudah mengenalkan sosok-sosok inspiratif, satu teladan-teladan archetypal energy ya. Archetypal energy itu energi-energi yang sifatnya lampau yang menjadi teladan.
itu disebut bodhisattva. Bodhisattva itu makhluk yang ya telah meniti jalan ini, makhluk yang berani melihat emosinya secara langsung, melihat kenyataan secara langsung untuk membuka hatinya dalam cinta kasih welas asih yang tiada batas. Nah itu Mahayana. Nah sekarang Vajrayana. Vajrayana itu disebut jalan intan, atau jalan bledek, thunderbolt. Ini seperti Mahayana yang adalah jalan besar atau jalan agung, jalan rame-rame. Tapi Vajrayana ini adalah elaborasi lebih detail lagi sebenarnya daripada Mahayana. Jadi misalnya dalam meneladani energi-energi semangat inspiratif itu, Vajrayana menggunakan pendekatan guru yoga. Jadi memvisualisasikan guru. Jadi menggunakan pendekatan guru murid, guru and disciple relationship. Kayak di dalam tasawuf Islam itu juga ada. Jadi pendekatan guru murid. Kemudian dalam menginspirasi, menginternalisasi inspirasi dari bodhisattva atau energi inspirasi itu sendiri, dia menggunakan visualisasi, dia menggunakan apa ya? Ya visualisasi, internalisasi batin seperti keilmuan batin. Tantra ini nanti kita bahas sendiri, tapi intinya keilmuan batin. Ada namanya outer tantra. Jadi mengambil inspirasi itu dibawa dalam satu upacara luar, inner tantra. Kemudian itu dibawa dalam visualisasi batin. Kemudian secret tantra, yaitu melihat hakikat batin itu sendiri. Nah, jadi visualisasi menyerap energi inspirasi itu bodhisattva itu. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bodhisattva itu misalnya Dewi Kwan Im ya, Avalokitesvara, dan banyak tokoh-tokoh lain sebenarnya. Dan ya itu, ini menarik sekali karena nanti mungkin kalau pernah lihat ya film Sun Gokong itu Tong Samcong membawa 3 orang misalnya, Sun Gokong, Patkai, dan Bucing. Ini adalah penggambaran di ajaran Buddha. Dosa atau kekotoran batin itu memiliki 3 ceruk saja. Nanti bisa berkembang menjadi 84.000 macam, tapi utamanya 3 ceruk, yaitu Bucing itu kayak kebodohan batin di mana orang tidak mengenal hakikat segala fenomena tadi. Jadi dia kayak ada kebodohan yang udah hidup mah gini-gini aja gitu. Kebodohan batin. Kemudian kebodohan batin itu mewujud menjadi 2. Pertama, melekat atau hawa nafsu seperti Patkai, melekat. Dan yang satunya lagi adalah marah seperti Sun Gokong. Jadi kebodohan batin mewujud menjadi kemelekatan dan kemarahan, narik sama tolak gitu. Itu merupakan ya di dalam batin kita tuh sangat nyata gitu. Nah, Vajrayana tadi kembali ke topik, menggunakan visualisasi untuk mentransformasi itu. Dan terakhirnya nanti dia Vajrayana memiliki ajaran inti terakhir adalah ya disebut Mahamudra, Dzogchen, Union of Bliss and Emptiness, and macam-macam ya. Ada pokoknya ajaran inti terakhirnya itu adalah melihat langsung hakikat batin kita. Ya seperti Mahayana tadi, tapi langsung melihat batin kita itu apa sih gitu. Langsung. Kesadaran ini apa sih? Melihat intinya apa gitu. Dan akhirnya diharapkan kita semakin menyadari esensi batin kita yang luas seperti langit. Benderang, luas, sadar tapi kosong, luas. Dan batin yang sadar namun kosong inilah kita terus menyadari itu melalui, kalau Vajrayana melalui teladan guru. Jadi ditunjukkan oleh guru. Dan itu terus mengejawantahkan itu.
sampai kita meresapi semeresap-meresapnya. Itulah namanya take fruition as the path, atau mengambil buah sebagai jalan. Itu indah banget sih, dan wah, keren banget. Dan tapi semuanya kalau kita lihat ya, mau dari Vajrayana, Mahayana, Theravada, semua adalah tenang. Setelah tenang adalah melihat hakikat fenomena apa adanya. Caranya macam-macam, tapi memang ajaran Buddha ini membantu kita untuk melepaskan genggaman-genggaman ini, kemudian menjadi hidup yang bebas, yang merdeka dan indah gitu. Itulah ajaran Buddha, dan nanti akan dibahas lagi keindahan-keindahan ajaran Islam, Hindu, Nasrani, dan sekte-sektenya ya indah-indah semua. Tapi ya kali ini kita menghormat, kita berterima kasih pada Guru Agung Buddha dan segala bodhisattva, para Buddha bodhisattva di seluruh arah, seluruh 10 arah, dan terima kasih. Dan biarlah kita yang memang tertarik dan ada dorongan untuk mempelajari Dharma dan mengaplikasikan Dharma. Terima kasih dan berkah mengalir selalu. Thank you.